Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, pada kajian kita di siang hari ini insyaallah kita akan membahas tafsir surah Al-Insyiqaq. Ini surat yang ke-84, terletak di juz terakhir, juz Ammah. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, hadis suratu makkiyatun bila khilafin. Kata Imam Asy-Syaukani, surat Al-Insyiqaq ini adalah surat makkiyah dan tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama. Ya, kalau kita lihat antara surat-surat makkiyah dengan surat-surat madaniyah, itu ada perbedaan secara pokok pembahasan, ya. Kalau surat-surat makkiyah itu lebih kepada keimanan terhadap hari akhir. Kenapa? Karena orang-orang Makkah pada waktu tersebut mereka mengingkari adanya kebangkitan. Adapun surat-surat madaniyah, pokok pembahasannya lebih kepada syariat, kewajiban sholat, kewajiban saum, kewajiban zakat dan seterusnya. Karena orang-orang kafir yang ada di Madinah, terutama orang-orang Yahudi, itu mereka beriman kepada adanya kebangkitan hari akhir, tapi mereka banyak menyelisihi syariat. Jadi pokok pembahasannya ada perbedaan. Walaupun semua surat ya ada pembahasan tentang keimanan kepada hari akhir, pembahasan tentang syariat dan seterusnya. Ya. Pertama yang dibahas oleh Imam Ibnu Katsir itu tentang sujud sahwi, sujud tilawah yang ada dalam surat ini. Saya bacakan satu hadis saja, ya. Wa qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Mu'tamir an abihi an Bakar an Abi Rafi' qala shallaitu ma Abi Hurairah al-itmata. Aku salat bersama Abu Hurairah salat Isya. Faqara'a, maka Abu Hurairah radhiyallahu an membaca surat Idzas samaa'u syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Fasajada, maka beliau sujud tilawah. Faqultu lahu, saya bertanya kepada Abu Hurairah. Faqala, maka Abu Hurairah menjawab, sajadtu khalfa Abil Qasim. Aku sujud tilawah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Maka aku akan terus sujud ketika membaca surat Al-Insyiqaq sampai aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai meninggal maksudnya. Nah, jadi nanti dalam surat Al-Insyiqaq ini ada ayat sajdah yang di situ kita disunnahkan untuk
sujud tilawah. Tapi dalam sujud tilawah ya, kalau yang membaca ayat sajdah tersebut sujud, maka yang mendengar pun ikut sujud. Tapi kalau yang membaca tidak sujud, maka yang mendengar pun tidak sujud. Nah itu ya. Jadi kalau nanti saya sujud, silakan ikut sujud. Kalau saya tidak sujud, ya nggak usah sujud. Ya. Karena pernah ada seorang sahabat membaca ayat sajdah dan Nabi tidak sujud. Kenapa? Karena sahabat yang membacanya tidak sujud. Maka Nabi pun tidak sujud. Kita masuk ke pembahasan. Ya, surat ini dinamakan dengan surat Al-Insyiqaq. Diambil dari kata yang ada dalam ayat yang pertama, idzas samaa'u syaqqat. Insyaqqat itu fi'il. Masdarnya insyiqaq. Artinya terbelah. Artinya terbelah. Juga surat ini dinamakan dengan surat idzas samaa'u syaqqat. Dan penamaan surat di dalam Al-Qur'an itu rata-rata diambil dari ayat yang pertama. Apa nama lain dari surat Al-Fatihah? Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah surat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu diambil dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Sampai akhir surah. Ayat yang pertama, idzas samaa'u syaqqat. Idza apabila, as-sama langit, insyaqqat terbelah. Jadi apabila langit terbelah. Berkata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala idzas samaa'u syaqqat wa dzalika yaumul qiyamah. Kejadian ini adalah pada hari kiamat nanti. Jadi kejadian langit terbelah itu pada hari kiamat nanti. Sekarang enggak. Ya. Karena yang namanya langit itu adalah kokoh ya. Dalam ayat lain, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dan langit kami bangun dengan kekuatan. Jadi kokoh langit itu. Kemudian dalam surat An-Naba langit disebut dengan sab'an syidada, 7 lapis yang sangat kokoh. Tapi pada waktunya nanti langit yang begitu kokoh itu hancur, terbelah. Ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat, dan langit mendengar serta mentaati, li rabbiha kepada Rabbnya Allah Ta'ala, wa huqqat, dan memang langit mesti mentaati perintah Allah Ta'ala. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa adzinat li rabbiha ay istama'at li rabbiha wa ata'at amrahu fima amaroha bihi minal linsyiqaqi wa dzalika yaumul qiyamah. Artinya bahwa langit mendengar kepada perintah Allah Ta'ala dan mentaati perintah Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk terbelah, maka dia pun terbelah. Wa dzalika yaumul qiyamati, dan itu terjadi pada hari kiamat. Wa huqqat ay wa huqqalaha an tuti'a amrahu li'annahu al-'azimul ladzi la yumana'u wa la yughalabu bal qad qahhara kulla syai'in
wa dhalla lahu kulla syai'. Wa huqat artinya dan mesti bagi langit untuk mentaati perintah Allah. Karena Allah yang Maha Agung. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Ta'ala. Bahkan Allah lah yang memaksakan kehendaknya dan menundukkan segala sesuatu untuknya. Nah, di sini ternyata langit itu bisa mendengar. Dan langit pun dalam ayat lain bisa berbicara. Dalam ayat lain faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'in. Allah berkata kepada langit juga kepada bumi, datanglah, mau dalam keadaan menerima secara lapang dada atau dalam keadaan terpaksa. Maka langit dan bumi menjawab, kami menerima panggilanmu dengan penuh ketaatan. Jadi itu ada pembicaraan antara Allah dengan langit dan bumi. Maka dalam ayat ini pun dikatakan wa adzinat. Adzinat itu dikata udhun. Udhun itu apa? Telinga. Jadi langit juga kemudian ayat berikutnya bumi itu bisa mendengar. Nah, jadi jangan asal ngomong ini. Jangan asal ngomong, nggak ada orang ini ngomong. Bumi bisa mendengar. Langit pun bisa mendengar dan menjadi saksi atas pembicaraan dan perbuatan kita. Pohon, batu, ya. Ya, dan terkadang Allah Ta'ala memperdengarkan pembicaraan mereka kepada manusia seperti ya, batu yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW, makanan yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kemudian pelepah kurma yang menangis, ya. Itu terdengar oleh para sahabat dan Nabi menjelaskan itu pelepah kurma yang dulu dijadikan sandaran ketika Nabi berkhutbah sebelum ada mimbar, kemudian gak dipakai lagi, nangis dia. Terdengar rintihannya oleh para sahabat. Jadi kalau Allah berkehendak memperdengarkan, ya akan terdengar. Tapi kalau tidak, ya kita tidak mendengar dan tidak memahami. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak memahami dan tidak mengerti tasbih yang mereka ucapkan. Maka pelajaran dari dua ayat ini bahwa langit itu bisa mendengar. Dan langit yang begitu kokoh itu tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita makhluk yang lemah? Apa masih berani menentang terhadap perintah Allah? Sementara langit yang begitu besar dan kokoh tunduk dengan mudahnya kepada Allah Ta'ala. Ayat yang ketiga, wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Wa idza dan apabila al ardu bumi muddat diratakan. Saya lihat di terjemahnya diratakan di sini. Ya. Kita lihat penafsiran Ibnu Katsir rahimahullah. Wa idzal ardu muddat ay busitat wa furishat wa wussi'at. Artinya apabila bumi busitat, dibentangkan, wa furishat, dihamparkan, wa wussi'at, dan diluaskan. Nah, ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, ya. Tapi tidak disebutkan di sini. Saya dengar dari Syekh Utsman Al-Khamis, ya. Yang artinya itu adalah apa yang disebut dalam Quran terjemah di sini, diratakan. La tara fiha iwaja wala amta. Jadi di bumi ini kamu tidak melihat dataran tinggi, tidak melihat dataran rendah. Enggak ada gunung, enggak ada lembah. Rata semuanya.
rata. Ya. Jadi muddat penafsiran pertama, bumi dibentangkan, diluaskan. Nah kalau sekarang kan bumi berbentuk apa? Bundar ya, bulat bundar. Nah pada hari kiamat nanti bumi itu rata seperti kulit. Nah di sini sampaikan hadisnya oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. Dari Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ini mursal ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati maddallahu al-ardha maddal adim." Apabila terjadi hari kiamat, maka Allah Ta'ala akan membentangkan bumi ini seperti terbentangnya kulit. Sehingga ujung satu bisa melihat ke ujung berikutnya. Dan suara di ujung satu bisa terdengar di ujung yang lain. Kalau sekarang kan nggak bisa ya. Batas pandangan kita terbentur kepada apa namanya, bentuk permukaan bumi yang ada gunungnya, yang ada lembahnya. Juga katanya karena bumi bundar, jadi batas pandangan kita hanya sampai pada batas kebundarannya itu. Setelah itu belokannya kita nggak bisa melihat. Nah, adapun di hari kiamat nanti dibentangkan jadi tidak bundar lagi, dibentangkan, sehingga ujung bumi yang satu bisa melihat ke ujung yang lain. Sekarang kita ini di mana ini? Di atas apa di bawah ini? Amerika di mana? Kalau bulat bundar kayak gini kan digambarkannya kalau bola dunia ya. Indonesia di sini, Amerika di mana Pak Iwan? Di bawahnya ya. Ya selamat diinjak ini. Ya nanti nggak begitu, dibentangkan, terbentang seperti terbentangnya kulit. Ya. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, muddat artinya apa? Diratakan. Jadi permukaan bumi ini rata gitu ya. Nggak ada gunungnya, nggak ada lembahnya, nggak ada dataran tinggi, nggak ada dataran rendah, nggak ada pohonnya, nggak ada bangunannya, rata pokoknya. Lahan kosong aja gitu, rata. Ya. Kemudian wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat, dan bumi mengeluarkan ma fiha, apa yang ada di dalam perutnya, apa yang ada di dalamnya. Wa takhallat, dan bumi mengosongkannya. Nah, jadi bumi mengeluarkan isinya, sehingga bumi mengosongkan isinya, dan buminya pun diratakan, dibentangkan, jadi tidak bulat lagi. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay alqat ma fi batniha minal amwati wa takhallat minhum. Artinya bumi mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya dari bangkai-bangkai, dari jenazah-jenazah manusia. Karena pada hari kiamat nanti semua orang akan dibangkitkan dari bumi, dikeluarkan dari bumi, kemudian membentuk lagi menjadi manusia. Ya, manusia yang sudah terkubur lama itu sudah nggak ada lagi bentuknya. Tapi ada bagian tubuh yang tidak akan hancur. Yaitu apa? Tulang ekor. Tapi tulang ekor itu bukan berarti tulang seperti yang kita ketahui dari tulang ekor sapi dan sebagainya, bukan. Maksudnya itu inti dari tulang tersebut. Sehingga titiknya itu ya mungkin gak kelihatan oleh mata kasar kita. Tapi dari tulang ekor itulah dalam hadis dikatakan kemudian Allah Ta'ala menyusun kembali tubuh manusia. Ya. Dan mereka keluar dari perut bumi seperti mereka keluar dari perut ibunya.
Cuma kalau keluar dari perut ibu dalam keadaan apa? Bayi ya. Adapun keluar dari perut bumi ketika dibangkitkan nanti, itu semuanya adalah seusia ya. Usia pertengahan, tidak muda, tidak tua. Cuma keadaan fisiknya semuanya sama. Yaitu apa? Dalam keadaan telanjang, kemudian tidak beralas kaki, juga belum dihitan. Yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurla. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan. Aisyah mendengar hadis ini, bagaimana laki-laki dengan perempuan? Bertanya kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi menjawab, lakin al-amru yauma idzin asyad. Tapi urusan mereka pada hari tersebut adalah sangat berat, menyibukkan mereka. Jadi nggak memikirkan yang begitu lagi, karena kesibukan mereka itu ya. Dikatakan dalam surat Abasa apa? Likul limrim minhum yauma idzin sya'nui yugni. Masing-masing punya urusan yang menyibukkannya. Jadi sudah nggak memikirkan yang begitu. Tapi semua sibuk dengan urusan yang sangat besar. Ya. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dikeluarkan dari perut bumi itu bukan hanya bangkai-bangkai manusia, jenazah manusia, tapi termasuk isi bumi dari logamnya dan sebagainya. Itu menurut sebagian ahli tafsir. Wa takhallat minhum, sehingga bumi ini kosong dari bangkai manusia. Karena semuanya sudah dibangkitkan keluar. Ayat yang berikutnya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat, dan bumi pun mendengar serta mentaati li rabbiha kepada Rabbnya, wa huqqat, dan memang mesti bumi mentaatinya. Jadi bumi mendengar perintah Allah Ta'ala agar bumi mengeluarkan isinya dan agar bumi berubah bentuknya. Itu bumi mendengar perintah Allah tersebut dan bumi pun mentaati perintah tersebut. Maka sama pelajaran seperti tadi ya, bumi pun bisa mendengar, bisa berkata ya, bisa berbuat ya. Hanya saja antara kita dengan bumi memang tidak ada saling pengertian. Kita tidak mengerti tentang masalah itu. Ya. Ayat yang berikutnya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun, bekerja keras, ila rabbika, menuju kepada Rabbmu, kadhan, dengan kerja keras, famulakihi, maka nanti akan bertemu dengannya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qauluhu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha, ay innaka sa'in ila rabbika sa'yan wa amilun amalan. Sesungguhnya kamu bekerja keras menuju kepada Rabbmu, kepada Allah, sa'yan, dengan kerja keras, wa amilun amalan, dan beramal dengan amalan. Ya masing-masing beramal. Ada yang amalnya bagus, ada yang amalnya buruk. Semuanya bekerja keras. Ada yang bekerja keras dalam mentaati Allah, ada yang bekerja keras dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kan semuanya bekerja ya. Iya. Semuanya capek. Tapi ada yang capek untuk kebahagiaan dunia akhirat, ada yang capek untuk kenikmatan sesaat. Nah itu semuanya punya bekerja. Bekerja dalam rangka menunggu waktu bertemu Allah Ta'ala. Maka famulaki ya, thumma innaka satalqa ma amilta min khairin aw syarrin. Kemudian sungguhnya kamu
akan mendapatkan apa yang telah kamu kerjakan, baik pekerjaan yang baik maupun pekerjaan yang buruk. Apa yang dikerjakan di dunia ini, ketika bertemu dengan Allah nanti, maka kita akan menemukan hasil pekerjaan kita. Di sini para ahli tafsir, ya, ini ada dua penafsiran, tapi dua penafsiran ini tidak bertentangan, ya. Pertama dalam masalah ya ayyuhal insan. Sebagian ahli tafsir mengatakan ya ayyuhal insan ay an-nabi, wahai nabi. Jadi ayat ini berbicara kepada Nabi SAW. Tapi pembicaraan kepada Nabi adalah pembicaraan untuk seluruh manusia. Karena syariat ini bukan khusus untuk Nabi, dan Quran ini bukan khusus untuk Nabi SAW, tapi umum untuk semuanya. Yang kedua, ada yang menafsirkan innaka di sini, ya ayyuhal insan di sini, Ubay bin Khalaf, musuh Nabi SAW, yang bekerja keras bersama Abu Jahal dan yang lainnya dalam memusuhi Nabi SAW. Kamu bekerja keras, tapi untuk musuhi Allah dan Rasulnya, maka kamu pasti menemukan hasil dari kerja keras kamu ini. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan ya ayyuhal insan, al-insan di sini jinsul insan, jenis manusia, sehingga semuanya terkena oleh pembicaraan ini. Wahai yang jenisnya manusia. Ini, ya. Kemudian dalam perkataan famulaki, maka kamu pasti akan mendapatkannya, menemukannya, bertemu dengannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan famulaki, hak di sini kembalinya kepada kadhan. Kadhan itu pekerjaan. Famulaki artinya maka kamu pasti menemukan pekerjaanmu tersebut. Artinya kerja kita di dunia ini, nanti di akhirat kita akan menemukan apa? Balasannya. Maka ini berbicara tentang pembalasan amal. Famulaki. Enggak ada satupun perbuatan baik yang akan absen di hari akhirat nanti. Sebagaimana perbuatan buruk pun tidak ada yang absen. Semuanya terjaga dalam catatan amal dan semuanya akan kita temukan. Catatan tersebut nanti di hari akhir. Maka famulaki di sini berkaitan dengan hisab. Kemudian penafsiran yang kedua, famulaki, hak di situ, ya, kembalinya kepada Rabb. Famulaki Rabbika. Maka kamu pasti bertemu dengan Rabbmu. Kalau tadi pasti bertemu dengan amalmu, kalau sekarang pasti bertemu dengan Rabbmu. Maka ini berkaitan dengan adanya kebangkitan dan hisab juga. Karena ketika dihisab, manusia akan menemui Allah Ta'ala. Ya, berkata Imam Ibnu Katsir untuk penafsiran yang kedua, yaqulu ta'malu amalan talqallaha bihi. Kamu melakukan amal yang kamu pasti nanti bertemu dengan Allah Ta'ala dan dengan amal tersebut. Apakah bertemunya dalam keadaan Allah ridho kalau amalmu baik, ataukah bertemunya dalam keadaan Allah ghadban, marah, kalau amalnya adalah buruk. Kemudian ayat yang ketujuh, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Fa amma, dan adapun, man utiya, orang yang diberi, kitabahu, kitab amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, dengan tangan kanannya. Ayat yang ke-8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu, maka dia akan dihisab
hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Ayat 9. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu, dan dia akan kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, masruron, dalam keadaan gembira. Masruron, dalam keadaan gembira. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Tsumma qala ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Ay sahlan bila ta'sirin. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, artinya hisab yang sahlan, mudah, bila ta'sirin, dengan tanpa kesulitan. Ya. Mendengar ayat ini, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man nukishal hisaba udziba." Ini hadis ada dalam riwayat Bukhari. "Man nukishal hisaba udziba." Barang siapa yang dihisab, maka dia akan diazab. Barang siapa yang dimunakosah, ditanya al-hisaba, ketika dihisab, udziba, maka dia akan diazab. Mendengar hadis ini, Aisyah kaget. Qalat, berkata Aisyah, fakultu, maka aku bertanya, afalaisa qala Allah Ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah Allah Ta'ala sudah berkata, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan hasilnya orang tersebut adalah kembali kepada keluarganya dengan gembira. Sementara engkau mengatakan siapa yang dihisab maka dia diazab. Maka bagaimana ini? Sementara orang akan dihisab. Maka berkata Rasulullah SAW, laisa dzaka bil hisab. Maksud ayat ini bukan hisab yang dimaksud dalam perkataan Nabi SAW, siapa yang dihisab dia diazab. Walakin dzalikal aradu, akan tetapi itu adalah penampakan. Man nukishal hisaba yaumal qiyamati udziba. Siapa yang ditanya waktu dihisab pada hari kiamat, maka dia akan diazab. Rawahul Bukhari. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hisaban yasiro, hisab yang mudah itu dikatakan oleh Rasulullah SAW al-ardu. Al-ardu itu dinampakkan. Dalam hadis yang panjangnya Rasulullah SAW menceritakan bahwa seorang mukmin itu dipanggil, satu persatu dipanggil, lalu berduaan dengan Allah Ta'ala. Maka melihat Allah Ta'ala itu dua kali. Pertama ketika di mahsyar, kemudian yang kedua nanti di surga. Ya, maka Allah berbicara langsung dengan orang tersebut berdua. Nah, yang hisaban yasiro itu dinampakkan amalan-amalan dia, termasuk amalan buruknya. Tapi Allah Ta'ala tidak menanyakan kenapa, untuk apa. Allah tidak menanyakan begitu. Yang Allah katakan kepadanya, qad satartuha laka fid dunya wa aghfiruha lakal yauma. Orang tersebut sudah nampak ketakutan karena banyak sekali kesalahannya. Coba catatan amal seumur hidup, sehari aja berapa lembar itu. Dan dikatakan nanti catatan amal seseorang itu berlembar-lembar. Yang satu lembarnya itu maddal basor,
sejauh mata memandang. Karena nggak ada satupun yang dilewat. Dan semuanya lengkap. Sehingga dia melihat kesalahan-kesalahan begitu banyak. Dan dia merasa takut. Allah tidak berbicara apa-apa kepada dia. Kecuali kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepadanya setelahnya, sungguh kesalahan-kesalahan tersebut sudah aku tutupi waktu di dunia. Dan pada hari ini aku ampuni. Maka setelah itu fayan qalibu ila ali masruro, dia akan masuk ke dalam surga dengan penuh kegembiraan karena sudah diampuni kesalahannya. Itu yang dimaksud dengan hisabai yasiro. Nah, manusia dalam masalah hisab ini ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama yang tidak dihisab, yadkhulunal jannata bila hisabin wala adzabin, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, langsung masuk surga. Ini yang paling istimewa. Seorang sahabat minta supaya masuk ke situ. Siapa? Ukasyah ibnu Mihsan. Maka Rasulullah mengatakan, anta minhum, kamu termasuk mereka. Datang lagi yang satu, ya Rasulullah, berdoalah untukku supaya aku masuk 70.000. Sabaqaka biha Ukasa, kamu kedahuluan sama Ukasa. Ini kelompok istimewa. Ya kita pengennya termasuk itu, amin. Cuma amal kita jauh sekali. Ini kelasnya kelas super istimewa. Gak dihisab, gak melewati azab, langsung masuk surga. Umur kita masih tersisa, insya Allah. Nah, kalau pengen seperti ini, yang 70.000 istimewa ini, ya silakan pelajari sifat-sifatnya, kriterianya, amalkan. Karena pintunya belum ditutup. Kemudian kelompok yang kedua yang disebut dalam ayat ini, fasaufa yuhasabu hisabai yasiro, yang dihisab tapi dengan hisab yang mudah, yaitu dinampakkan kepadanya amal-amal dia, kesalahan-kesalahan dia dinampakkan kepadanya. Tapi kemudian Allah Ta'ala mengatakan, aku sudah mengampuninya. Ini pun selamat, akan masuk surga. Nah, kelompok yang ketiga ini manukisal hisab. Orang yang ketika dihisab, dia akan ditanya, an umrihi fima afnah, umurnya dihabiskan untuk apa. Kemudian wa an ilmihi fima amil, ilmunya dikerjakan untuk apa, dikerjakan atau tidak. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, ya, tentang hartanya, dari mana dia dapat harta dan digunakan untuk apa. Nah, kalau ditanya begitu, Nabi mengatakan udziba, dia akan diazab. Ciri celaka itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang ketiga ini ya. Antara masuk kelompok pertama atau kelompok yang kedua. Karena dua-duanya adalah kelompok yang selamat. Cuma yang istimewanya kelompok pertama. Ya. Itu baca nanti di bab dalam kitab Tauhid, man haqqaqa at-tauhid dakhala jannata bila hisabin wala adzab. Itu adalah untuk orang yang mentahqiq tauhid. Nah, nanti pelajari di situ ya. Ada pelajaran tauhid kan? Sama siapa? Sadam Dana ya. Nah, minta dijelaskan seluas-luasnya biar kita tahu apa yang kita kerjakan ini supaya masuk kelompok itu. Ya. Kemudian wayan qalibu ila ahlihi masrura. Berkata Imam Ibnu Katsir
rahimahullahu taala, ay wa yarji'u ila ahli fil jannah, dan dia akan kembali kepada keluarganya di surga. Masruron ay farihan mugtabiton bima a'tahu Allahu azza wa jalla. Dia senang, dia gembira dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Ya. Berkata sebagian ulama, ahlihi di sini adalah keluarganya waktu di dunia. Jadi dia masuk ke dalam surga bersama keluarganya, kumpul lagi. Ya. Dulu di dunia berkumpul, di surga pun berkumpul. Tapi ini bagi keluarganya yang beriman. Ya. Ada nanti dibahas dalam surat yang lain ya, tentang orang beriman dengan keluarganya, maka mereka akan dikumpulkan di surga nanti. Sebagian lagi mengatakan keluarga di sini adalah al-mu'minun, orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Jadi bukan hanya sekedar istri, anak-anak, keluarga, tapi semua orang beriman, yaitu para penghuni surga. Ya. Maka sampai di sini ya. Sampai ayat berapa ini? 9 ya, pelajarannya dari ayat berapa tadi? Dari ayat 6 ya. Ayat 6 tadi udah ya. Nah, tentang hisab ya. Kemudian dari ayat 7 sampai ayat 9 ya, pelajarannya ya. Ayat 7 sampai ayat 9 ya. Bahwa pada hari kiamat nanti ada kelompok yang selamat dan bahagia. Ada kelompok yang selamat dan bahagia. Dengan masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Ya, pelajaran keduanya ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanannya. Ya. Tangan kanan itu tangan mulia, karena kitabnya kitab mulia, berisi lebih berat timbangan kebaikannya. Kemudian pelajaran yang ketiganya bahwa hisab bagi orang yang selamat adalah hisab yang ringan, berupa dinampakkannya apa? Amal, lalu Allah Ta'ala mengampuni kesalahannya. Ya. Ayat yang ke-10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Wa amma, dan adapun man utiya, orang yang diberi kitabahu, kitab amalnya, wara'a dhahrihi, dari belakang punggungnya. Ayat 11. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Kemudian ayat 17, wa yasla sa'ir, ayat berapa? 12 ya, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia bersama keluarganya atau di keluarganya waktu di dunia itu bergembira. Kenapa bergembira? Ayat 14, innahu dhanna allayyahur, sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali, tidak akan dibangkitkan. Jadi bersenang-senang di dunia karena mengira tidak ada kebangkitan. Ayat 15, bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala, sekali-kali tidak benar apa yang mereka mereka perkirakan itu. Inna rabbahu, sesungguhnya Robnya,
kana bihi basiro adalah maha melihat kepadanya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri ay bisimalihi min wara'i dhahrihi. Dia mengambil dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Tuthni yadahu, dia melipat tangannya, ila wara'ihi, ke belakangnya, wa yu'ta kitabahu biha kadzalika, dan dia diberi kitabnya dengan keadaan seperti begitu. Jadi dia melipat tangan kirinya untuk mengambil kitab dari mana? Belakang punggungnya. Ya, karena dalam ayat lain bisimalihi, bahwa dia akan mengambil kitabnya dengan tangan kirinya. Ini salah satu pendapat, ini pendapat yang masyhur. Kebanyakan para ulama, ya, mereka membagi pembagian kitab amal itu kepada dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengambil dengan tangan kanan. Kemudian yang kedua, kelompok yang mengambil dengan tangan kiri dari belakang punggung. Kemudian di sana ada pendapat yang kedua, ya, bahwa pengambilan kitab itu ada tiga kelompok. Kelompok pertama mengambil dengan tangan kanan. Kelompok yang kedua, yang pertama itu mukminun. Kelompok yang kedua mengambil dengan tangan kiri, itu kafirun. Kemudian kelompok ketiga mengambil dari belakang punggung, itu munafikun. Itu menurut sebagian ulama. Tapi kebanyakan para ulama mereka mengatakan antara yang mengambil bisimali dengan kiri dan mengambil dari belakang punggung, sungguhnya mereka satu kelompok. Itu orang-orang yang celaka, mau kafir, mau munafik, sama modelnya. Wallahu ta'ala alam. Itu jumhur ulama, ya. Kemudian fasaufa yad'u thubura, berkata Imam Ibnu Katsir, khosaron wa halakan. Thuburon artinya khosaron wa halakan. Khosaron rugi, halakan celaka. Artinya orang tersebut ketika diberi dari belakang punggung dan diambil dengan tangan kiri, maka dia akan berteriak, aduh, saya ini celaka. Dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, la tad'u thuburan wahida wad'u thuburan katsira. Ayo, teriaknya jangan sekali aja. Teriak yang banyak. Celaka saya. Itu untuk semakin apa? Semakin menggambarkan tentang kebinasaan mereka. Kalau kita mungkin apa ya? Ada orang yang mau kita ancam, ya, sok teriak sekuatna gitu. Gak ada yang dengar gitu. Gak ada yang menolong kamu gitu. Ya, silakan wahai orang kafir, orang celaka, teriak sebanyak-banyaknya. Gak ada keselamatan bagi kamu hari ini. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura. Wa yasla sa'ira, ini ada tiga bacaan, ya. Bacaan pertama dan semuanya sahih. Bacaan yang pertama wa yasla, dia masuk, sa'iron, neraka yang panas. Bacaan yang kedua wa yusla, dia dimasukkan, sa'iron, ke dalam api yang panas. Ya. Kemudian yang ketiga wa yusalla. Seperti dalam surat apa ini? Tasliyatu jahim. Tasliyah itu masdar dari shalla yusalli. Sulliya yusalla. Artinya dimasukkan, bukan sholat, bukan. Dan tahu arti sholat yaslu? Bukan sholat yusalli, bukan. Itu artinya kalau bahasa kita dipanggang, jadi dibakar tapi tidak di apinya, ya kayak sate lah gitu. Nah,
Ya. Tapi bahasa kitanya ya dimasukkan aja lah yang gampang ya. Jadi ada tiga bacaan, ada yasla, ada yusla, ada yusolla. Nah, kalau dengar bacaan itu jangan panik ya. Semuanya benar. Ini katanya Qori, kok salah bacaannya? Bukan salah, kitanya nggak tahu. Dia tahu punya ilmunya. Ya. Kemudian innahu kana fi ahli masrura ay farihan la yufakkiru fil awaqibi wa la yakhafu mimma amamahu fa'aqabahu dzalika al farhal yasira al huznat tawila. Sesungguhnya dia di keluarganya itu waktu di dunia bergembira, ay farihan, bergembira, la yufakkiru fil awaqibi, tidak memikirkan akibat nanti, bahwa nanti ada akhirat, ada pembalasan amal. Dia tidak memikirkan itu, senang-senang aja di dunia. Wala yakhafu mimma amamahu, dan dia tidak takut terhadap akhirat yang ada di depannya. Fa'aqabahu dzalikal farhal yasira al hazna at-tawila, maka Allah Ta'ala memberikan kepada dia setelah kesenangan yang sebentar di dunia ini berupa al-huznat tawila, kesedihan yang abadi kapan? Di akhirat nanti. Dan di sana ada dua penafsiran tentang masruran. Penafsiran yang pertama, farihan dohikan, bersenang-senang, kemudian tertawa-tertawa, nggak ada beban akhirat di pikirannya gitu, nggak ada beban akhirat, seolah-olah nggak ada hari akhirat nanti. Kemudian penafsiran yang kedua, masrun di sini mustahzian bil mukminin, bergembira di sini maksudnya mereka bersenang-senang, mengolok-olok, menghina terhadap kaum muslimin. Kemudian innahu dhanna alla yahur, sesungguhnya dia mengira tidak akan kembali. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay kana ya'taqidu annahu la yarji'u ila Allah wa la yu'iduhu ba'da mautihi, yaitu dia meyakini dia tidak akan kembali kepada Allah dan Allah tidak akan membangkitkannya setelah kematiannya. Jadi dia meyakini tidak ada kebangkitan. Ini siapa? Orang-orang kafir Makkah ya. Mereka mengatakan tidak ada kebangkitan. Kalau ada kebangkitan maka bangkitkanlah kakek moyang kami yang sudah mati, sudah lama mati. Ya. Bala inna rabbahu kana bi basira, berkata Imam Ibnu Katsir, yakni bala sayu'iduhu Allahu kama badahu wa yujazihi ala amalihi khairiha wa syarriha fa innahu kana bihi basiran ay aliman khabira. Allah Ta'ala akan membangkitkan dia sebagaimana Allah memulai penciptaan dia, dan Allah Ta'ala akan membalasnya atas amal-amalnya yang baiknya dan buruknya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui tentang orang tersebut. Ya. Pelajaran dari ayat ini, dari ayat berapa tadi? 10 sampai 15 ya. Adanya kelompok yang binasa di akhirat nanti. Adanya kelompok yang binasa di akhirat nanti. Kemudian mereka ini akan mendapatkan kitab catatan amalnya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Makanya harus senang yang kanan-kanan ya. Harus senang yang kanan-kanan. Kalau sholat dulu kan yang kanan. Sholat berjamaah ini. Saya melihat ada di beberapa jamaah suka numpuk di sebelah kiri dulu. Kanannya masih kosong. Mau jadi ahlul yamin atau ahlul shimal ini? Mau ngambil kitab dengan tangan kanan atau tangan kiri? Kalau tangan kanan, biasakan yang kanan-kanan dalam kebaikan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhut tayamunu. Nabi itu sangat menyenangi untuk
mendahulukan yang kanan. Fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa sya'nihi kullihi. Ketika pakai sandal, dahulukan yang kanan. Senangnya begitu Rasulullah SAW. Wa tarajjuli, ketika menyisir, kanan dulu. Ini nyisirnya suka kemana Pak? Ke belakang rata-rata kita mah ya. Rasulullah enggak, sebelah kanan dulu, kemudian kiri. Cuma nggak tahu apa dicok tengah ini kanan kiri. Kayak model 80-an ya gitu. Atau yang ke belakang. Ya. Pokoknya Nabi kalau menyisir sebelah kanan dulu. Wa tuhurihi, ketika bersuci mendahulukan bagian kanan dulu. Wa sya'nihi kullihi, dan semua urusan yang baik Rasulullah mencintai mendahulukan yang kanan. Nah, biasakan itu supaya nanti kita dapat catatan amalnya dengan tangan kanan, dan termasuk kelompok kanan, ashabul yamin. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat ini ya, jangan mengorbankan kebahagiaan abadi dengan kesenangan sementara, sesaat. Itu prinsip orang beriman ya. Jangan mengorbankan kebahagiaan abadi dengan kesenangan sesaat sementara. Beda dengan kelompok orang kafir, pokoknya senang di dunia ini, seolah-olah tidak ada akhirat di depannya. Kemudian yang keempat, mengingkari adanya kebangkitan adalah kufur akbar. Mengingkari adanya kebangkitan adalah kufur akbar. Nah, di sini orang-orang kafir Quraisy mereka mengira itu di situ maksudnya meyakini bahwa tidak ada kebangkitan. Ya, beriman kepada hari akhir pokoknya ada 3. Seseorang dikatakan dia beriman kepada hari akhir apabila dia memenuhi 3 pokok. Pertama, al-imanu bil ba'thi, beriman kepada adanya kebangkitan. Maka siapa yang tidak mengimani ini, dia kafir. Dia tidak beriman kepada rukun iman yang kelima, berarti dia kafir, bukan mukmin, bukan muslim. Pokok yang kedua, al-imanu bil jazai wal hisab, beriman tentang adanya pembalasan dan hisab. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar, beriman kepada adanya surga dan neraka. Nah, semuanya lengkap dalam surat ini. Kebangkitan tadi udah ya. Innahu dhanna alla yahur, orang kafir menyangka tidak ada kebangkitan, dibantah, berarti kebangkitan ada. Kemudian yang kedua, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, hisab ada. Kemudian yang ketiga, tentang surga dan neraka, apa? Surga, wayan qalibu ila ahlihi masruro, orang beriman akan kembali kepada keluarganya di surga dalam keadaan beriang gembira. Tentang neraka, wayasla sa'iro. Maka surat ini lengkap mengajarkan kepada kita tentang pokok keimanan kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima ada 3. Pertama apa? Beriman kepada adanya kebangkitan. Yang kedua, beriman kepada adanya pembalasan dan hisab. Yang ketiga, beriman kepada adanya surga dan neraka. Siapa yang mengingkari salah satu di antara 3 ini, maka dia kafir. Walaupun dia sholat, walaupun dia mengatakan beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia kafir, karena rukun iman yang kelimanya tidak sah. Ayat yang berikutnya, fala uqsimu bisyafaq, la dalam ayat ini itu bukan la nafi, bukan la yang artinya tidak, tapi la litaukid, untuk menguatkan sumpah. Fala uqsimu, maka sungguh aku bersumpah, bisyafaqi, dengan mega merah.
Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini panjang perkataan beliau ya. Tapi saya ambil kesimpulannya aja ya. Fa fi hadza kullihi dalilun ala anna syafaqa huwa kama qalahul jauhari wal khalil. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud syafaq adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Jauhari dan Al-Khalil. Apa perkataan Al-Jauhari dan Al-Khalil? Al-Jauhari dan Al-Khalil itu ahli bahasa. Mereka mengatakan asy-syafaqu baqiyatu daw'is syamsi wa humratuha fi awwalil laili ila qaribim minal itmati. Syafaq itu sisa-sisa sinar matahari dan kemerah-merahannya. Jadi warnanya kemerah-merahan. Fi awwalil laili, di awal malam, maghrib. Ila qaribim minal itmati, sampai mendekati itmah. Itmah itu sepertiga malam pertama. Itu awal isya ya, isya. Jadi syafaq itulah mega ya. Matahari ketika terbit memunculkan berkas merah ya. Dan ketika terbenam pun demikian. Makanya api si jago merah ya. Karena matahari kan apa? Itu bersinar ya. Bersinar. Ya. Jadi di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan mega. Sebagian mengatakan ya, asy-syafaq di sini berkata Ibnu Jarir an-nahar, siang. Sebagian mengatakan asy-syafaq asy-syamsu, matahari. Jadi sumpah dengan mega, sumpah dengan siang, atau sumpah dengan matahari. Tapi semuanya sebenarnya tidak bertentangan ya. Karena syafaq itu muncul di akhir siang, awal malam. Dan syafaq itu adalah sinar matahari. Dan syafaq itulah mega. Di penafsiran yang bermacam-macam ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan ya. Itu mimbabi tanawwu, orang mengungkapkan dengan ungkapan yang berbeda-beda. Walaili wa ma wasaq, demi dan demi malam, walaili dan demi malam, wa ma wasaqo, dan apa yang dia, kalau lihat terjemahan, yang dia sembunyikan, yang dia sembunyikan. Ya, ada dua penafsiran tentang wasaqo ini. Pertama, wasaqo ini jamaah ya. Jamaahnya kumpulkan. Dan demi malam serta apa yang dikumpulkan di waktu malam. Apa yang dikumpulkan di waktu malam? Bulan, terus bintang, pokoknya yang keluar di waktu malam lah. Bulan, bintang, binatang yang keluar waktu malamnya, yang hidupnya di waktu malam. Ada juga manusia yang hidup di waktu malam. Ya. Sehingga berkata Ikrimah, yaqulu ma saqa min zulmatin idza kana al-lailu dhahaba kullu syai'in ila ma'wahu. Apa yang bergerak dari kegelapan apabila malam, maka masing-masing bergerak kepada tempatnya. Jadi termasuk yang dikumpulkan di tempatnya masing-masing. Kemudian penafsiran yang kedua, wasako artinya sataro, menutupi. Jadi demi malam dan apa yang ditutupi oleh malam. Karena malam ini adalah selimut yang menutupi bumi ini sehingga menjadi gelap, terselimuti oleh gelapnya malam. Kemudian wal qamari idzat tasaqo. Wal qamari, dan demi bulan, idzat tasaqo, apabila dia sempurna. Berkata Ibnu Abbas, idza jtama'a wastawa, apabila berkumpul dan sempurna. Maksud berkumpul di sini
imtala, yaitu menjadi penuh. Namanya bulan purnama. Jadi wal qamari, dan demi bulan idza tasaku, apabila dia sempurna, yaitu bulan apa? Purnama. Ya. Di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan akhir waktu siang, itu syafaq, dan datangnya malam, walaili, dan dengan bulan. Ya, Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Sementara kita bersumpah harus dengan nama Allah semata. Kemudian apa hikmah dari sumpah-sumpah ini? Ya, kalau kita lihat Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar, yang biasa dilihat, yang biasa dikagumi. Maka ini adalah untuk berbicara kepada manusia dengan apa yang mereka saksikan. Nah, orang kafir Makkah, musyrikin Makkah, menyaksikan enggak keajaiban waktu siang dan akhir siang? Menyaksikan. Menyaksikan enggak keajaiban di waktu malam? Menyaksikan. Menyaksikan enggak keajaiban bulan purnama? Menyaksikan. Mereka menyaksikan keajaiban itu. Sampai-sampai orang kafir Quraisy kan pernah minta kepada Rasulullah SAW, kalau kamu benar seorang nabi dan rasul, coba bulannya belah jadi dua. Itu artinya mereka takjub dengan bulan itu, sampai meminta kepada Nabi suatu yang luar biasa, yang manusia biasa tidak akan mampu melakukannya. Dan manusia tidak ada yang mampu melakukannya. Mereka meminta begitu supaya terbukti Nabi itu dusta, karena nggak ada yang bisa membelah bulan jadi dua, kecuali di Indonesia, ya. Dibubui bulan. Di Sunda, ya. Cuma orang Sunda yang bisa, ya. Bubui bulan. Ya. Maka Nabi SAW kemudian menunjuk bulan, dan bulan pun terbagi dua, ya. Satu di atas sofa, satu di atas marwah. Yaitu menunjukkan apa? Ya, bahwa orang-orang kafir itu memang mereka menyaksikan tentang keajaiban bulan, sehingga meminta hal itu kepada Nabi SAW. Tapi ya, toba Allahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka dengan rapat-rapat sehingga tetap tidak beriman. Itu dalam surat Al-Qamar, ya. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan terbelah menjadi dua, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, latarkabunna tabaqan an tabaq. Latarkabunna, benar-benar kamu akan menempuh, tabaqan an tabaq, satu keadaan dari keadaan yang lain. Di sini ada dua bacaan, ya. Bisa dibaca latar kabunna, bisa dibaca latar kabanna. Dua-duanya benar. Bisa latar kabunna, bisa latar kabanna. Berkata Imam Ibnu Katsir, qala ya'ni nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqulu halan ba'da halin. Jadi ini pembicaraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menempuh satu keadaan setelah keadaan yang lain. Artinya akan menempuh keadaan yang berbeda-beda, dari kemudahan ke kesulitan, dari kesulitan kepada kemudahan, dari merasakan pedihnya perjuangan di Mekah, kepada merasakan nikmatnya kemenangan di mana? Madinah, ya. Dan ini berbicara tentang umum, ya. Walaupun ini berbicara kepada Nabi SAW, tapi ini umum untuk semua manusia. Bahwa hidup kita itu tidak pasif dalam satu keadaan, tidak menetap dalam satu keadaan. Maka di sini ada kabar gembira, ada juga kabar kehati-hatian. Kabar gembiranya apa? Ketika kita sedang bermasalah, ingat
jalan hidup kita itu akan berubah-ubah. Sekarang ada masalah, besok lusa kita senang bergembira. Itu kabar gembiranya. Sekarang perjuangan berat, tapi suatu saat nanti kita akan menikmati hasil perjuangan. Kabar kehati-hatiannya, sekarang kita sedang senang, bergembira, aman, damai. Tapi ingat, suatu saat nanti bisa berubah keadaan. Ya. Ayat 20. Fama lahum la yu'minun. Maka kenapa mereka tidak beriman? Ya. Fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Berkata Imam Ibnu Katsir, "Fama yamna'uhum minal imani billahi wa rasulihi wal yaumil akhir." Apa yang menghalangi mereka dari beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir? Bukankah tanda-tanda kekuasaan, keesaan Allah Ta'ala, tanda-tanda bahwa hanya Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi, itu sudah nampak di depan mereka. Sudah mereka akui itu. Sehingga Allah menggunakan sumpah dengan makhluk-makhluknya yang mereka kagumi. Mereka akui bahwa hanya Allah yang menciptakannya. Lalu kenapa mereka tidak beriman? Apa yang menghalangi mereka beriman? Kemudian wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sini saja ini. Nah, kita sujud aja. Ya. Sujud tilawah itu bukan sholat ya. Jadi tidak disyaratkan wudu ya, dan tidak takbir ya. Tidak, sekedar sujudnya. Kecuali kalau sujud tilawahnya dalam sholat, maka turunnya takbir, naiknya pun takbir, karena dia terkena hukum sholat. Tapi kalau di luar hukum sholat, nggak apa-apa, tidak punya wudu, tidak takbir, tidak tahu arah kiblat juga nggak apa-apa. Kan ini sekedar sujud saja di luar sholat ya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, la yasjuduna, mereka tidak sujud. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa ma lahum idza quri'at 'alaihim ayatullahi. Dan kenapa mereka apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa kalamuhu, dan Allah, wa huwa hadzal Qur'an, yaitu Al-Qur'an ini, la yasjuduna, mereka tidak sujud. I'dhaman wa ikraman wa ihtiraman, untuk mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an. Ayat yang berikutnya, balil ladzina kafaru yukadzibun. Akan tapi orang-orang kafir mereka mendustakan. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay min sajiyatihim at-takdzibu wal inadu wal mukhalafatu lil haq. Bahwa dari sifat mereka, sajiyah sifat mereka adalah mendustakan, menentang dan menolak kebenaran. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu, dan Allah, a'lamu, maha mengetahui, bima yu'un, dengan apa yang mereka sembunyikan. Berkata Imam Ibnu Katsir, qala Mujahid wa Qatadah, yaktumuna fi sudurihim. Yu'un artinya yaktumuna fi sudurihim, mereka sembunyikan di dalam dada atau hati mereka. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui tentang apa yang mereka sembunyikan di dalam dada atau hati mereka. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakanlah kepada mereka dengan azab yang pedih. Berkata Imam Ibnu Katsir, fa akhbirhum, maka beritakan kepada mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad, bi anna Allah azza wa jalla, bahwa Allah azza wa jalla qad a'adda lahum adzaban alima, telah menyediakan, telah menyiapkan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian ayat yang terakhir, illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illa, kecuali alladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang
yang beriman dan beramal soleh. Lahum ajrun, bagi mereka pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputus. Berkata Imam Ibnu Katsir, lakinnal ladzina amanu ay biqulubihim wa amilus solihati ay bijawarihim. Akan tapi orang-orang yang beriman, yaitu dengan hati mereka, dan beramal soleh, yaitu dengan anggota badan lahiriah mereka. Lahum ajrun, bagi mereka pahala, ay fid daril akhirati, yaitu di negeri akhirat. Ghairu mamnun, ghairu mamnun. Berkata Ibnu Abbas, ghairu mankus, tidak akan dikurangi. Tidak akan dikurangi. Ya. Jadi pembalasan di surga nanti tidak akan dikurangi, bahkan lebih. Apa? Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka akan mendapatkan balasan yang al-husna, yang puncak dalam balasan yang baik. Wa ziyadah, dan ada tambahannya. Di sini lihat ungkapannya. Kalau perbuatan manusia hanya dikatakan dengan ahsanu, berbuat baik. Karena perbuatan baik manusia nggak ada yang sempurna. Tapi balasannya Allah Ta'ala menyebutnya husna. Husna itu kebaikan yang sempurna, puncak dalam kebaikan. Artinya pembalasan terhadap kebaikan itu lebih. Dan ternyata nggak cukup dengan pembalasan yang sempurna. Ada lagi waziyadah, dan tambahannya. Apa itu ziyadahnya? Melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala kita. Itu adalah kenikmatan surga yang paling puncak, yaitu bisa melihat kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada pengurangan pahala, nggak ada pengurangan pahala ya bagi orang yang diterima amalnya, bagi orang yang masuk surga. Justru pembalasan pahalanya adalah apa? Lebih sempurna, lebih utama. Ya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa manusia, orang-orang beriman, masuk ke dalam surga itu dengan karunia Allah Ta'ala. Adapun tingkatan mereka di surga adalah sesuai dengan amal. Jadi surga itu didapatkan, masuknya didapatkan dengan murni karunia dari Allah Ta'ala. Adapun tingkatan atau jenjangnya di surga sesuai dengan amalan-amalannya. Karena kalau harus berbanding sama dengan amal, gak cukup untuk surga itu. Bahkan mungkin lebih banyaknya amalan kita cocoknya untuk mana? Untuk azab, karena banyak dosa kita. Jadi kalau memikirkan apa? Kalau kata orang Sunda balitungan, apa balitungan itu? Hitungan ya, hitung-hitungan. Kita nggak pantas gitu dapat surga itu. Kalau hitung-hitungan. Gitu. Kenapa? Surga itu ya, bukan cemetinya aja. Tempat naruh cemetinya. Cemeti segede apa tuh? Apa cemeti teh? Pecut itu. Tempatnya kecil kan. Tapi tempat cemeti yang ada di surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Makanya orang yang masuk surga pada tingkatan yang paling rendah, dia mengatakan ini kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Dia nggak tahu di atasnya ada yang lebih nikmat dari dia. Artinya ya tidak sesuai lah, tidak sebanding dengan amalnya. Itu karena karunia dari Allah Ta'ala. Kemudian makna yang kedua, wa qala Mujahid wa Dhahhak ghairu mahsub. Ghairu mahsub. Mamnun artinya ghairu mahsub, yaitu tidak terhitung. Tidak terhitung. Kalau tadi apa? Ibnu Abbas ghairu mankus, tidak
terkurangi, yang ada bahkan lebih. Adapun kata Imam Mujahid dan Ad-Dhahhak, ghairu mahsub, tidak terhitung. Artinya gak bisa dihitung lah kenikmatan tersebut. Ya jangankan kenikmatan di mana? Di surga, di dunia aja tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan ini dikatakan di ini untuk nikmat dunia. Nikmat surga bagaimana? Lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, ya, ghairu mamnun, artinya ghairu maqtu', tidak terputus. Tidak terputus. Ini kesimpulan Ibnu Katsir menggabungkan perkataan Ibnu Abbas dan Imam Mujahid dan Ad-Dhahhak. Dan itu yang populer dalam terjemah, yaitu pahala yang tidak terputus. Jadi pahala bagi orang yang beriman itu tidak akan terputus nanti di surga. Kalau tidak terputus berarti menunjukkan apa? Pahala yang tidak terputus berarti menunjukkan apa? Keabadian surga. Keabadian surga. Ya. Karena pahala yang tidak terputus, maka berarti surganya abadi, penduduk surganya pun apa? Abadi. Karena Allah Ta'ala menciptakan kematian dalam bentuk wujud binatang. Lalu Allah Ta'ala sembelih. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan khuludun wala maut. Sekarang kalian abadi, gak ada kematian lagi. Maka kalau ditanya sampai kapan penduduk surga tinggal di surga, jawabannya selamanya abadi, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya, pelajaran dari ayat berapa? (19) ya. Bahwa ayat 19 ya. Ayat 19 pelajarannya bahwa kehidupan di dunia itu berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu pasti dialami semua orang. Yang sakit jangan berputus asa, karena hidup tidak selamanya sakit, ada sehatnya. Yang sehat jangan jumawa karena nanti juga akan mengalami sakit, dan seterusnya. Yang miskin nanti juga dia akan merasakan kaya. Yang kaya pasti juga dia akan merasakan saat-saat dia susah. Hidup itu berputar. Kemudian ayat 20 dan 21 ya. Ayat 20 dan ayat 21 ya. Ayat 21 ya. Ayat 21 ya, ini kewajiban mengagungkan Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an. Di antaranya ketika ada sujud sahwi, kita disunnahkan untuk apa? Sahwi. Ketika ada ayat sajdah ya, sujud tilawah, maka kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Itu sebagai bentuk penghormatan. Dan bagaimana tidak diagungkan, dimuliakan? Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah Ta'ala. Kemudian ya, kalau dibahas pembahasan fikihnya panjang, tapi tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa yang sujud tilawah itu yang membaca juga yang mendengar, tapi yang mendengar sujud apabila yang membaca sujud ya. Di sini dikatakan wa idza quri'a 'alaimul Qur'an, dibacakan kepada mereka Al-Qur'an. Berarti posisinya sebagai apa? Mendengar. Nah, mendengar. Jadi yang mendengar pun itu ikut sujud. Kemudian ayat 22 sampai 24. Ya. Di antara kekufuran bentuknya adalah takdzib. Di antara kekufuran, di antara bentuk kekufuran adalah bentuk takdzib. Itu mendustakan. Mendustakan. Tidak membenarkan.
Dan kekufuran itu banyak. Takdzib salah satunya. Kemudian ya, bahwa orang-orang kafir mereka akan binasa dengan mendapatkan azab yang pedih. Fabasyirum bi'adzabin alim. Kemudian ayat yang ke-25 yang terakhir, ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Orang yang beriman mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Pelajaran yang keduanya, bahwa kebahagiaan akhirat bersifat abadi. Abadi. Tidak ada keterputusannya. Tidak terputus itu ada dua macam, ya. Pertama, tidak terputus secara waktu, artinya keabadian. Khalidina fiha abada. Yang kedua, tidak terputus rizkinya dari satu waktu ke waktu yang lain. Kalau di dunia kan ada keterputusan, ya. Ya, panen kan gak selamanya panen, ada musimnya. Nah, sekarang pengen apa ini? Pengen durian. Aduh, belum ada, belum musimnya sekarang. Berarti ada apa itu? Keterputusannya. Kalau di surga nanti nggak ada. Nah, ya.